Kopi ternyata bukan sekadar minum kopi, tetapi sudah menjadi sebuah rutinitas dan budaya. Memulai aktivitas pagi sebelum kerja, istirahat sejenak untuk coffee break, atau berdiskusi dan bercengkrama anak muda, sambil minum kopi di sore hari. Minum kopi adalah budaya untuk semua kalangan. Tapi, siapa yang pertama minum kopi? Dari mana datangnya kopi? Kenapa kita minum kopi? Di mana sejarahnya kopi? Yuk kita ngopi, sambil nonton video ini. Kata kopi berawal dari bahasa Arab, kohwah, yang pada masa itu digunakan untuk menyebut minuman anggur, sedangkan kata bun pada masa itu digunakan untuk menyebut kacang-kacangan. Maka disebutlah kohwah albun yang berarti minuman mirip anggur yang berasal dari biji-bijian seperti kacang. Kemudian kata kohwah lebih digunakan untuk menyebut minuman kopi daripada untuk menyebut minuman anggur, sedangkan kata bun akhirnya lebih digunakan untuk menyebut biji kopi daripada untuk menyebut kacang-kacangan. Kata kohwah kembali mengalami perubahan menjadi kafe dalam bahasa Turki dan kemudian berubah lagi menjadi kopi dalam bahasa Belanda. Penggunaan kata kopi diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata kopi yang kita kenal sekarang. Berbagai catatan masa lampau menyatakan sejarah kopi bermula pada abad ke-9 di dataran Afrika, tepatnya dari negara Ethiopia dan Eritrea. Secara lebih spesifik, nama daerah asal tanaman kopi pada masa kuno tersebut adalah Abyssinia. Legenda kopi. Terdapat cerita masyarakat yang sangat terkenal tentang awal manusia mengolah kopi, yaitu legenda si Kaldi dan kambingnya. Cerita ini merupakan legenda dari Ethiopia, yaitu tentang Kaldi, seorang pemilik kambing. Diceritakan, pada suatu hari, Kaldi melihat kambingnya dalam keadaan hiperaktif, berlarian, dan melompat ke sana kemari. Kaldi merasa heran dengan keadaan kambing yang dia miliki tidak seperti biasanya. Kambing gembalaannya tidak mengantuk dan tetap terjaga, bahkan setelah matahari terbenam dan menjelang malam. Kemudian, Kaldi mencari tahu apa yang telah dimakan oleh kambingnya. Setelah diselidiki, ternyata kambingnya telah memakan buah berwarna merah dari pohon yang belum ia kenali. Karena penasaran, Kaldi kemudian mencoba buah tersebut, dan kemudian ia bertingkah layaknya kambingnya tadi. Setelah kejadian itu, Kaldi kemudian menanyakan kepada seorang imam. Imam itu pun tertarik dan ingin mencoba buah merah tersebut. Setelah dicoba, imam itu merasa ada tenaga tambahan dan tidak mengantuk ketika melakukan ibadah malam. Namun, karena rasanya yang sedikit pahit, imam ini kemudian mengolahnya dengan memanggang dan menyeduh biji buah merah tersebut. Sejak itulah, kopi dikenal sebagai minuman yang memberikan efek mengusir kantuk dan memberikan tenaga ekstra. Kebiasaan ini kemudian terus berkembang dan menyebar ke berbagai negara di Afrika. Barulah beberapa ratus tahun kemudian, biji kopi ini dibawa melewati Laut Merah dan tiba di Arab dengan metode penyajian yang lebih maju. Pada abad ke-13, umat Islam banyak mengonsumsi kopi sebagai minuman penambah energi saat beribadah di malam hari. Kepopuleran kopi pun turut meningkat seiring dengan penyebaran agama Islam pada saat itu hingga mencapai daerah Afrika Utara, Mediterania, dan India. Tanaman kopi yang pertama kali dibudidayakan adalah jenis kopi Arabica, sebab sejarah mencatat bahwa kopi bermula dibawa dari Abyssinia menuju ke Yaman dan kemudian dibudidayakan di dataran tinggi wilayah tersebut. Pada masa ini, belum ada budidaya tanaman kopi di luar daerah Arab, karena sebelum diperdagangkan atau diekspor, biji kopi direbus dan dikeringkan dengan tujuan agar biji kopi infertil atau tidak subur, sehingga tidak dapat tumbuh ketika ditanam. Hal ini menyebabkan budidaya tanaman kopi tidak memungkinkan. Sumber kopi pertama berada di Moha, salah satu daerah di Yaman. Kemudian pada abad ke-11 awal, Ibnu Sina menyelidiki zat kimiawi kopi. Dokumennya merupakan dokumen pertama yang diketahui membedah kopi dari ilmu kedokteran dan kesehatan. Penyebaran kopi dan kedai kopi berjalan pesat di Jazirah Arab, terutama Makkah dan Madinah, pada tahun 1400.
Kopi diperkenalkan di Konstantinopel oleh bangsa Turki, Kesultanan Utsmaniyah, pada tahun 1453. Tahun 1600, Paus Clement VIII mempertimbangkan bahwa budaya kopi merupakan sebuah bid'ah budaya luar yang dapat mengancam dan karena itu berdosa bagi yang meminumnya. Namun, akhirnya ia mengizinkan jika kopi menjadi bagian alternatif dari makanan atau minuman yang halal dimakan oleh seorang Kristen. Pada tahun itu juga, kopi dibawa dari Makkah ke India oleh Baba Budan ketika pulang haji dari Makkah. Ia berhasil membawa biji kopi fertil, subur, yang dapat ditanam dan dibudidayakan di Chikmagalur, India bagian selatan. Kemudian pada tahun 1616, kopi dibawa melalui pelabuhan Mocha ke Holland, Belanda. Selanjutnya, orang-orang Belanda mencoba untuk menanam tanaman kopi di Sri Lanka. Biji kopi dibawa masuk pertama kali ke Eropa secara resmi pada tahun 1615 oleh seorang saudagar Venesia. Ia mendapatkan pasokan biji kopi dari orang Turki, namun jumlah ini tidaklah mencukupi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, bangsa Eropa mulai membudidayakannya. Bangsa Belanda adalah salah satu negara Eropa pertama yang berhasil membudidayakan kopi pada tahun 1616, kemudian pada tahun 1690, biji kopi dibawa ke Pulau Jawa untuk dikultivasi secara besar-besaran. Pada saat itu, Indonesia masih merupakan negara jajahan kolonial Belanda. Kopi mulai dikenal di Amerika Utara pada tahun 1668. Tanaman kopi sampai ke benua Amerika dan kepulauan sekitarnya melalui dua jalur masuk. Pertama, ketika pada tahun 1706, Belanda membawa tanaman kopi dari Jawa ke kebun raya Amsterdam, kemudian tanaman kopi tersebut dibawa ke Suriname sebagai hadiah kepada Raja Louis XIV di Paris. Kemudian pada tahun 1720, tanaman kopi dari Paris tersebut dibawa dan kemudian ditanam di daerah Karibia, yang merupakan kawasan koloni Perancis. Jalur yang kedua, tanaman kopi dapat masuk ke Amerika adalah melalui Pulau Bourbon, saat ini dikenal La Réunion. Biji kopi berasal dari utusan Sultan Yaman kepada Raja Louis XIV pada tahun 1715. Jumlah biji kopi yang diterima adalah 60 butir benih kopi, yang selanjutnya ditanam di daerah jajahan Perancis di benua Amerika. Kopi jenis ini kemudian dikenal dengan kultivar Bourbon. Pada tahun 1727, pemerintah Brasil berinisiatif untuk menurunkan harga pasaran kopi di daerahnya, karena pada saat itu kopi masih dijual dengan harga tinggi dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan elit. Oleh karena itu, pemerintah Brasil mengirimkan agen khusus, Letnan Kolonel Francisco de Melo Palheta, untuk menyelinap masuk ke Perancis dan membawa pulang beberapa bibit kopi. Perkebunan kopi di Perancis memiliki penjagaan yang sangat ketat sehingga hal tersebut tidak memungkinkan. Palheta pun mencari jalan lain dengan cara mendekati istri gubernur. Sebagai hasil kerja kerasnya, ia membawa pulang sebuah buket berisi banyak biji kopi yang diberikan oleh istri gubernur seusai jamuan makan malam. Dari pucuk-pucuk inilah bangsa Brasil berhasil membudidayakan kopi dalam skala yang sangat besar sehingga bisa dikonsumsi oleh semua orang. Sejarah kopi di Indonesia. Asal mula masyarakat Indonesia mengenal kopi tidak dapat dilepaskan dari masa kolonial Belanda. Pada tahun 1969, Belanda membawa kopi dari Malabar, India dan dibawa ke Jawa. Saat itu, kopi pertama kali dibudidayakan di kawasan perkebunan dekat Batavia, yaitu Kedaung. Upaya ini gagal karena tanaman kopi mati akibat banjir. Selanjutnya, pemerintah Belanda pada tahun 1699 kembali mendatangkan bibit kopi dari hasil stek kopi dari Malabar. Upaya ini berhasil. Pada tahun 1706, sampel kopi dari Jawa dikirim ke Belanda untuk diteliti di kebun raya Amsterdam. Hasilnya adalah, kopi dari Jawa memiliki kualitas yang sangat baik. Pada perkembangannya, tanaman kopi dijadikan komoditas tanaman perkebunan yang dikembangkan di seluruh Indonesia, seperti di Sumatera, Sulawesi, Bali, Timor, dan pulau lainnya. Belanda menjadi pengekspor kopi dunia yang berasal dari perkebunan-perkebunan di wilayah jajahannya, seperti Jawa dan daerah lain di Indonesia. Indonesia menjadi produsen kopi terbesar dunia sekitar 1 abad. Selanjutnya, Brasil berhasil menduduki peringkat pertama sebagai negara penghasil kopi terbesar dunia menggeser Indonesia hingga saat ini. Setelah Indonesia merdeka,
Seluruh tanaman perkebunan kopi yang ada dinasionalisasi dan sejak saat itu, Belanda tidak lagi menjadi pemasok kopi dunia.